Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, al mu'minun qawiyyun ahabbu ilallah minal mu'minin adh-dhaif. Orang mukmin itu yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khairin ihris ala ma yanfa'uka. Kalau setiap kebaikan itu rakuslah, bisa bermanfaat bagimu. Wasta'in billah wala ta'jaz. Engkau minta tolong kepada Allah dan jangan lemah. Gitu ya. Nah ini, fa in asabaka syai'un, jika kau ditimpa musibah ujian, fala takul kada wa kada, kamu jangan mengatakan ini itu. Cukup katakan kul qaddarallah wa ma syaa fa'al. Katakan ini adalah takdir Allah. Nah ini ya Pak ya. Jadi Nabi mengatakan kita kalau diuji sesuatu itu qaddarallah wa ma syaa fa'al. Untuk urusan nanti penyebab-penyebab yang lain itu nomor belakang. Misalkan ini termasuk kalau dalam bahasa akidah itu syirik kecil itu ya. Kita bonceng teman kita, kemudian meh nabrak rak sido nabrak. Nah, kemudian kita ngomong gini, untungnya nyupirmu pinter banget. Coba kalau tadi kamu nggak pinter nyupir begini, wah aku iso mati. Nah, ini syirik kecil ini ya. Yang benar gimana? Yang benar qadarullah. Ini adalah takdir Allah, atas izin Allah kita nggak jadi kecelakaan. Nah baru kemudian sebab yang kedua dia, kalau Allah nggak mengizinkan kamu bisa begini. Subhanallah ya, ini penting sekali ini untuk kita perbaiki keyakinan kita bahwa ujian itu adalah takdir Allah. Ini sikap kita seorang muslim dalam menghadapi musibah. Yang kedua, di antara yang disampaikan oleh para ulama, seorang muslim hendaklah kalau ada musibah meyakini ini ya. Apa yang diyakini Bapak Ibu? Pasti ada hikmahnya. Nah, ini pasti ada hikmahnya bagi hambanya. Tidaklah Allah memberikan satu musibah pasti ada kebaikannya. Barangkali menurut akal kita, menurut kita bahwa ini adalah buruk. Ini pengetahuan kita, tapi pengetahuan Allah itu lebih luas. Berapa banyak orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Pak. Allah ganti. Nah, misalkan kemarin yang lagi viral ikut MTQ gitu Pak ya. MTQ tidak mau buka nikopnya itu di dis gitu ya. Dalam logika kita, wah itu mesra itu hadiah, orang di des rak payu gitu. Tapi di balik itu ada hikmahnya gitu ya. Dia malah mendapatkan lebih dari hadiah tanpa lomba malah gitu. Nah, ini contohnya begitu ya. Nah, kadang-kadang kita melihat sesuai dengan mata kita, tapi kita nggak bisa melihat di belakang tembok itu. Karena Allah itu Maha tahu apa yang Allah rencanakan sama kita, Pak. Walam musibah corona ini hikmahnya apa? Bisa kejawab? Tidak tahu. Nanti barangkali 10 tahun lagi, 5 tahun lagi. Karena Allah sudah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-216. Asa anta takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Nah ini bisa jadi engkau membenci sesuatu. Tidak enak nih kayak gini, ujian gini tuh tidak enak-enak. Kita bisa jadi nggak suka. Tapi bagi Allah khairul lakum. Sebenarnya di balik musibah itu, di balik ujian itu ada kebaikan. Karena akal kita terbatas. Sama Bapak Ibu. Kadang-kadang kita jalankan perintah Allah itu nggak tahu ini untuk apa ya, ini untuk apa ya. Tapi ternyata di balik syariat-syariatnya Allah dalam Al-Quran dan hadis Nabi itu pasti itu ada maslahat yang sangat besar, gitu ya. Tapi jangan sampai kita menjalankan syariat Allah itu kalau sudah ada penelitian, ini nggak boleh.
Misalkan penelitian sholat malam itu ternyata bagi kesehatan luar biasa, bagi kecerdasan baru kita sholat malam. Nah, tidak benar. Yang benar adalah ya ayatnya dulu, urusan hikmahnya nanti. Kemudian ya banyak banget lah ya. Insya Allah Allah itu maha tahu apa kebutuhan hambanya. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam awalnya diuji oleh Allah, diuji dengan berbagai macam ujian sampai terusir dari Mekah, gitu ya. Tapi ternyata di Madinah malah imannya bagus, bahkan dari Madinah itu Islam bisa berkembang sampai kemana-mana. Jadi Bapak Ibu, kita harus yakin bahwa di dalam diri kita ketika diuji oleh Allah, wabil khusus pandemi ini, pasti ada hikmahnya. Kita harus yakin itu. Berarti yang kita tanamkan dalam diri kita adalah husnudzon. Karena ada Pak, orang yang diuji oleh Allah itu malah suudzon sama Allah. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh Utsaimin, ketika orang mendapati ujian itu ada yang bersyukur, ada yang ridho, ada yang sabar, dan yang keempat ada yang murka. Murka ini ada dua, murka dengan lisan, dia ngata-ngatain Allah nggak adil, ngata-ngatain Allah itu macam-macam lah, suudzon sama Allah. Nah ya saya ini sudah sholat jengkang-jengkang kok saya kiri terus, sementara itu yang maksiatnya ngeri nggak beriman lagi, dunia kok malah tambah gede lah gitu. Nah ini, maka Bapak Ibu rahimahullah, logika yang sederhana adalah ketika ada seorang dokter memeriksa pasien, kemudian pasiennya itu ternyata harus ditentukan oleh dokter itu harus diamputasi kakinya. Bagi dokter itu biasa, ada maslahat yang besar karena dia tahu ilmunya. Tapi bagi pasien itu musibah besar ini. Saya nggak bisa lari lagi. Saya harus ganti kaki saya dengan tongkat, gitu ya. Artinya keilmuan dokter dengan pasien berbeda. Dia lebih tahu mahdorotnya kalau nggak diamputasi. Kemudian pasien itu menerimanya dengan berat hati karena mungkin nggak tahu mahdorotnya. Nah kita ini Bapak Ibu, sekali lagi kita harus yakin bahwa segala musibah itu pasti ada hikmahnya. Sikap kita tadi meyakini ini takdir Allah. Sikap yang kedua meyakini bahwa ini ada hikmahnya, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah banyak muhasabah. Kenapa muhasabah Bapak Ibu? Karena sebagian besar terjadi musibah itu karena ulah tangan manusia. Nah ini ulah tangan manusia. Dulu nggak ada virus ya, mungkin karena diuji coba apa di daerah Wuhan sehingga nyebar kayak gini gitu ya. Allah Subhanahu Wa Taala sudah sampaikan jauh-jauh hari dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-41, Dhuharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aidinas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Jelas ini. Nampak kerusakan di darat dan di laut. Ya. Kenapa sebabnya? Dhuharul fasadu fil barri wal bima kasabat aidinas, karena ulah tangan manusia. Ya. Kita tidak tahu niatnya apa gitu ya. Dulu baik-baik aja, kok bisa seperti ini, ya kan? Ya. Karena ulah tangan manusia, mungkin serakah, mungkin ingin memiliki segalanya begitu kan. Kemudian liyudhiqahum, sampai Allah katakan karena ulahmu sendiri, biar kamu rasain akibat ulahmu gitu. Maka ulah itu yang baik gitu ya. Kalau ulah yang buruk itu Allah itu sudah sampaikan, biar rasain liyudhiqahum ba'dal ladzi, sebagian yang dia kerjakan. Ternyata sebagian orang merusak. Kalau ada sebagian orang merusak itu efeknya bukan untuk dirinya tapi ternyata untuk yang lain. Entah itu maksiat, entah itu merusak bumi, merusak tatanan kehidupan dan lain-lain. Ya, sebenarnya baik-baik aja, tapi karena ada sebagian dari manusia yang buruk akhlaknya, rakus, tamak, Allah hukum dengan
merasakan ujian itu semuanya. Makanya ini muhasabah supaya kita ini senantiasa berbuat baik gitu ya, berbuat baik. Ya, termasuk maksiat itu ketika beberapa orang maksiat ya kena semuanya. Sampai Nabi mengumpamakan orang yang maksiat itu seperti orang naik kapal, yang maksiat di bawah, yang taat di atas. Ketika yang di bawah ini butuh air, dia nggak mau ke atas Pak, dia lubangi gitu. Dia lubangi. Kemudian yang di atas melihat nggak pernah amar ma'ruf nahi munkar, ya kena semua, tenggelam. Nah, itulah perumpamaannya itu gitu. Satu orang berbuat, sebagian orang berbuat, yang merasakan yang tidak berbuat. Maka disyariatkan oleh Allah untuk tawasau bil haq, untuk amar ma'ruf dan lain-lain. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian yang keempat adalah musibah mendorong kita untuk beramal soleh. Nah, tadi musibah mendorong kita untuk beramal soleh, ya, supaya Allah ganti yang namanya musibah ini dengan kebaikan. Allah hentikan, ya. Karena di surat Al-Anbiya nih, ayat yang ke-80-an sampai 90 itu Allah bercerita tentang kondisi para nabi. Nabi Ayub diuji sakit, Nabi Yunus diuji masuk ke dalam ikan yang besar, Nabi Zakaria diuji oleh Allah nggak punya anak, akhirnya punya anak dengan doa apa itu yang terkenal itu nggih, Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Pertanyaannya adalah kenapa para nabi itu berdoa dan dikabulkan oleh Allah? Nabi Ayub doa, anni masaniyadzur wa anta arhamur rahimin. Allah kabulkan, fastajabna lahu wa kasyafna ma bihi min dur wa atainahu wa ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Nabi Ayub itu kan sakitnya parah, ditinggal anaknya, tinggal keluarganya, hidup sendirian. Akhirnya Allah sembuhkan, ya, 70 tahun, penyakitnya 7 tahun itu kalau dalam beberapa literatur 7 tahun di alam. Penyakitnya juga ngeri juga gitu. Kemudian yang kedua, Nabi Yunus kesulitan di dalam perut ikan itu. Fi dhulumatis salaf, dalam 3 kegelapan. Satu, kegelapan di dalam perut ikan itu. 2, kegelapan di dalam lautan. 3, suasananya gelap. Malam. Oke, petang dedek Pak ya. 40 hari Pak. 40 hari, 40 malam dalam perut ikan itu. Nah, kita aja PLN mati, listrik mati sehari. Ini piye ra gendah. Nah, gini Pak ya. Ini luar biasa. Doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian Nabiullah Zakaria, nah ini doa Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Lalu Allah kabulkan doanya. Allah jawab semua itu. Nabi Yunus dijawab oleh Allah dengan fastajabna lahu wa najainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami lepaskan dari kegelapan perut ikan itu Nabi Yunus itu. Kemudian kami kabulkan Nabi Zakaria punya anak. Wa wahabna lahu Yahya. Kami kasih anak, kami namani. Jadi anaknya Nabi yang dinamai oleh Allah langsung itu ya Nabi Yahya itu, anaknya Nabi Zakaria itu. Fa aslahna lahu zaujah. Istrinya kami hamilkan. Pertanyaannya, kenapa dikabulkan ini? Dapat musibah, doa dikabulkan. Ya, karena mereka itu innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam kebaikan, tidak ditunda-tunda lagi. Hari ini pandemi sudah sekitar 6 bulanan. Ayo amalnya lebih ditingkatkan lagi nggih. Yang belum tahajud, yang belum sering baca Quran. Jangan nunggu nanti nggih. Supaya doa-doa kita dikabulkan sebagaimana yang dikasih petunjuk oleh Allah. Para nabi diuji, mereka doanya dikabulin sama Allah. Karena yusari'una fil khairat, mereka bersegera dalam kebaikan. Niki nggih Bapak Ibu. Jadi sikap kita terhadap musibah ini adalah
memperbanyak amal. Ada sebuah hadis Nabi mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man ittaba nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu menahan hawa nafsunya dan beramal untuk sesudah mati. Jadi amal itu termasuk bagian daripada kesuksesan nanti ketika kita mati. Kemudian selanjutnya di antara sikap kita terhadap musibah adalah banyak-banyak berdoa. Nah ini banyak-banyak berdoa. Saya temukan ada hadis dari riwayat Abu Bakrah. Nabi itu ngajarin doa ketika ada musibah. Da'watul makrub, dakwah ataupun doa ketika terjadi musibah. Yaitu apa? Allahumma rahmataka. Ya, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sa'di kullah. Ya. La ilaha illa anta. Nabi mengatakan ini doa untuk musibah ini ketika dalam musibah artinya Allahumma rahmataka, ya Allah hanya rahmatmu. Arju fala takilni ila nafsi tarfata ain. Aku berharap jangan kau serahkan musibah ini kepada aku saja sekejap mata pun. Jadi kalau ada musibah ini sandarannya ke Allah, jangan rumangsa iso nangani dhewe. Harus butuh Allah. Wa aslih li sa'nikulah, ya Allah perbaikilah seluruh keadaanku. La ilaha illa anta, tidak ada ilah kecuali Engkau. Kemudian doa-doa yang lain yang masyhur Allahumma inni a'udzubika minal baros wal junun wal judam wa min sayil asqam. Ini sudah masyhur. Doa penyakit lepra, kusta, kemudian seluruh penyakit-penyakit yang lain, gila. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bapak Ibu rahimakumullah, ini terkait dengan sikap kita sehingga ketika kita menjalankan tadi akidah kita meyakini satu, ini takdir Allah, dua, ini ada hikmahnya, tiga, muhasabah, kemudian lanjutnya memperbanyak amal, kemudian memperbanyak doa, ya. Kemudian ada satu lagi, memperbanyak istighfar. Nah ini loh, istighfar nih loh. Banyak hari ini musibah saya juga masih tinggi, ya. Maka istighfar ini salah satu solusi yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Anfal ya, ayat 33 Allah mengatakan wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab satu kaum selama masih ada rasul di situ. Dan Allah tidak akan mengadab satu kaum selama kaum itu masih istighfar. Istighfar. Jadi kewajiban kita nih kalau ada musibah, muhasabah, memperbanyak amal soleh, banyak istighfar. Istighfar itu tidak dengan lisan. Ada istighfar bil qalbi, menyesal perbuatan maksiat, banyak ketaatan, banyak perintah ditinggal, maksiat dijalankan. Nah ini menyesal gitu. Yang kedua dengan ucapan astaghfirullahaladzim. Yang ketiga ada perubahan. Jadi istighfar itu gitu, ada perubahan dari yang buruk menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik lagi. Ya, kemudian banyak doa. Ya. Insya Allah dengan kita menjalankan apa yang Allah sampaikan ini, mudah-mudahan pandemi segera berakhir, sehingga negara kita menjadi negara baldatun thayyibah wa rabbul ghafur. Allah sudah janjikan dalam ayatnya, walau ana ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau sekiranya penduduk negeri itu amanu, beriman, bertakwa, banyak taat, banyak amal soleh, banyak istighfar, kami akan turunkan berkah, kebaikan-kebaikan yang mengalir. Nah, mudah-mudahan kita jangan pesimis ya Bapak Ibu, tetap optimis, semangat. Tentunya juga harus mengambil asbab. Maksudnya juga selain usaha tadi dekat kepada Allah, tapi juga harus usaha secara
ikhtiar ya, tetap menjaga kebersihan, menjalankan protokol, kemudian minum vitamin, jaga kondisi dan lain-lain. Semoga jamaah sini sehat semua. Amin. Kemudian bisa beramal soleh lebih banyak. Amin. Dan mudah-mudahan Allah segera mencabut musibah pandemi ini segera mungkin sehingga hidup kita bisa normal, ibadah kita bisa normal. Demikian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Aku lupa lihat. Astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.